Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang teori asal-usul kehidupan. Teori yang pertama adalah teori abiogenesis atau disebut juga dengan generatio spontanea. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati dan terjadi begitu saja secara spontan. Teori abiogenesis dicetuskan pertama kali oleh Aristoteles melalui percobaan pada tanah yang direndam di dalam air, dan hasilnya muncul cacing dari dalam tanah tersebut. Berdasarkan percobaan itulah teori abiogenesis menjadi kuat bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Teori ini masih terus diyakini sampai dengan akhir abad ke-17 dan salah satu pendukungnya yaitu seorang ilmuwan Inggris bernama John Needham. Ia melakukan percobaan dengan merebus kaldu yang dimasukkan ke dalam wadah selama beberapa menit. Kemudian menutupnya dengan gabus. Dalam waktu beberapa hari di dalam kaldu ditemukan bakteri, sehingga Needham menyimpulkan bahwa bakteri berasal dari kaldu. Pembuktian teori abiogenesis tidak berhenti sampai datang pendukung lain dari Anthony van Leeuwenhoek. Saat ia menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami dengan menggunakan mikroskop, dan penemuan tersebut memperkuat teori abiogenesis. Tidak sedikit yang ingin mematahkan dan tidak meyakini tentang dasar teori abiogenesis sehingga muncullah teori biogenesis, yaitu teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, yang dimulai oleh Francisco Redi dengan percobaannya menggunakan daging. Daging tersebut dimasukkan ke dalam toples yang terbuka dan tertutup. Setelah beberapa hari muncul larva pada daging di dalam toples terbuka. Tidak hanya itu saja, ia juga melakukan percobaan dengan memodifikasi penutup toples menggunakan kain kasa. Dengan tujuan udara luar dapat masuk ke dalam toples dan hasil daging tetap membusuk, namun tidak menemukan larva di dalam daging. Hanya saja larva terdapat di atas permukaan kain kasa. Kesimpulannya adalah larva lalat bukan berasal dari daging yang membusuk, akan tetapi larva lalat berasal dari lalat yang hinggap pada daging. Pada tahun 1768 oleh Lazzaro Spallanzani dengan mengulang percobaan John Needham, dia memanaskan air kaldu kemudian menyimpannya ke dalam dua wadah yang tertutup dan terbuka. Setelah beberapa hari, air kaldu di dalam wadah terbuka menjadi keruh dan terdapat organisme, sehingga beraroma tidak sedap, sedangkan air kaldu di wadah tertutup tetap bening, tidak terdapat organisme. Meskipun demikian, teori abiogenesis tetap bertahan hingga akhirnya Louis Pasteur, seorang ahli biokimia dari Prancis, mencoba menyempurnakan percobaan yang dilakukan oleh Spallanzani. Pasteur memodifikasi wadah dengan menggunakan tabung berleher panjang yang disebut tabung leher angsa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui indikator lain yang berkaitan dengan tabung labu dengan udara yang berada di luar. Setelah menunggu beberapa hari didapatkan hasil bahwa air kaldu tetap dalam kondisi jernih. Namun pada bagian ujung leher angsa banyak debu berkumpul. Sedangkan pada tabung terbuka, debu masuk dan air kaldu terkontaminasi sehingga banyak mengandung mikroorganisme. Dari hasil percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur inilah teori abiogenesis terpatahkan. Bahkan menghasilkan teori biogenesis yang dirumuskan dalam postulat sebagai berikut, yaitu omne vivum ex ovo berarti makhluk hidup berasal dari telur, omne ovum ex vivo yang berarti telur berasal dari makhluk hidup, dan omne vivum ex vivo yang berarti makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Seiring dengan kemajuan teknologi muncul pula teori evolusi kimia dengan tokohnya yaitu Harold Urey dan Stanley Miller. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan terbentuknya senyawa anorganik di atmosfer. Dengan adanya gas hama yaitu
hidrogen, amonia, metana, dan air, dan bantuan energi halilintar dan radiasi sinar kosmis mengakibatkan zat-zat bereaksi hingga membentuk senyawa organik seperti asam amino yang merupakan bahan dasar kehidupan, yaitu DNA. Berikutnya adalah teori evolusi biologi yang diajukan oleh Alexander Oparin. Ia mengatakan bahwa sel pertama diduga sebagai makhluk heterotrof dengan memanfaatkan zat organik dari cekungan pantai, sehingga disebut teori subpurba. Teori yang lainnya adalah teori evolusi biokimia, yaitu kehidupan muncul berdasarkan hukum fisika kimia. Teori kreasi khas, yaitu kehidupan diciptakan oleh zat supranatural pada waktu yang istimewa. Teori kosmozoa, yaitu kehidupan yang datang di planet ini berasal dari mana saja. Sedangkan teori keadaan matap, yaitu kehidupan itu tidak berasal-usul. Dari pembahasan tersebut dapat kita buat peta konsep asal-usul kehidupan yang terdiri dari beberapa teori. Yang pertama abiogenesis dengan tokohnya Aristoteles, John Needham, dan Anthony van Leeuwenhoek. Teori biogenesis oleh Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Teori berikutnya adalah evolusi kimia, evolusi biologi, evolusi biokimia, kreasi khas, kosmozoa, dan keadaan mantap. Terima kasih, silakan subscribe, like, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.